Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Para pelajar Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Makna Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menjadi sumber dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI telah menetapkan sistematika UUD 1945 terdiri dari pembukaan UUD 1945, batang tubuh UUD 1945, dan penjelasan UUD 1945. Pembukaan berisi 4 pokok pikiran yang secara yuridis merupakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar fundamental dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Kemudian direalisasikan lebih lanjut pada pasal-pasal UUD 1945 serta paragraf-paragraf yang berisi asas dasar proklamasi. Batang tubuh berisi pasal-pasal dari UUD yang terdiri atas 37 pasal, termasuk pasal tentang perubahan, penjelasan memberikan pengertian secara rinci makna yang tercantum pada pasal-pasal UUD 1945. Pokok-pokok pikiran dari pembukaan UUD 1945 tidak lain adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 itu yang kemudian dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan mengenai visi misi bangsa, mengenai apa itu kemerdekaan, tujuan yang hendak dicapai dalam kemerdekaan. Pembukaan UUD 1945 yang terdiri dari 4 alinea apabila dipahami secara mendalam ternyata diilhami oleh 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara, menurut pengertian pembukaan itu, menghendaki persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya, mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan identik dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara negara, dan setiap warga negara
wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan ataupun perorangan. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini merupakan pokok pikiran sila kelima Pancasila, keadilan sosial. Pokok pikiran yang hendak diwujudkan oleh negara bagi seluruh rakyat ini didasarkan pada kesadaran yang sama bahwa semua rakyat mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kedaulatan dan berdasarkan atas permusyawaratan. Ini adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Di sini secara jelas tampak bahwa pokok pikiran ini identik dengan sila keempat dari Pancasila. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Ini menegaskan pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke-1 dan sila kedua dari Pancasila. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.